Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, atas rahmatnya serta limpahan nikmatnya yang telah dikurniakan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat dipertemukan pada malam hari ini insyaallah dalam keadaan sehat. Salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada beliau yang kita tunggu-tunggu syafaatnya, baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta kepada keluarga beliau, kepada istri beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in, beserta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti sunnah beliau hingga akhir hayatnya. Baik jamaah kajian Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah. Insya Allah pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita, yang mana kita akan mengkaji kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, dan kita akan membahas hadis ke-18 dengan tema tentang takwa dan akhlak mulia. Insya Allah kajian akan dibersamai oleh beliau, guru kita, Ustadz Faizal Miftah SHM PDI, Hafizullah Ta'ala. Baik, seperti biasa sebelum kajian dimulai, kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berdakwah bersama Bumiku Mengaji dengan men-share informasi kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji. Ya, semoga apa yang nantinya jamaah share berkaitan dengan informasi kajian tersebut, Allah membalas para jemaah dengan sebaik-baik balasan. Kemudian kami juga mengajak kepada para jemaah untuk memperbarui niat dalam belajar, menjaga adab-adabnya di dalam bermajelis, serta mencatat faedah-faedah yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz. Kemudian sebelum kajian dimulai, kami informasikan kepada jemaah sekalian bahwasanya nanti selepas materi yang akan disampaikan oleh Ustadz, kita akan buka sesi tanya jawab, sehingga kepada jemaah yang hendak eh, mengajukan pertanyaan nanti bisa raise hand terlebih dahulu jika ingin bertanya secara langsung, atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Para jemaah boleh menanyakan pertanyaan dengan tema apapun, namun kami tetap akan memprioritaskan untuk pertanyaan sesuai dengan pembahasan tema pada malam hari ini, dan juga berdasarkan waktu yang tersisa. Baik, Alhamdulillah Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Insya Allah kajian akan kita mulai. Pada para jemaah kami harapkan untuk bisa mempersiapkan dirinya dengan baik. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah, barakallahu fikum Syekh Muhammad. Hayakumullah. Amin. Ya, Gimana sehat antum? baik. Alhamdulillah sehat Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Barakallah. Baik Ustadz, untuk kajian sudah bisa kita mulai nggak Ustadz? Naam, tafadhal. Baik. Baik, pada jamaah kami harapkan untuk bersiap karena kajian akan segera kita mulai. Baik, demikian untuk mukadimah dari kami kepada Ustadz Faizal Mistah. Waktu kami persilahkan, falyatafaddal masykurah. Naam, jazakumullah khair Syekh Muhammad. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tapi ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan syarah dari hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimallahu taala dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, dan kita sudah masuk alhamdulillah ya taufik dari Allah hadis yang ke-18. Nah, tafadhal Zidan dibacakan. Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-hadithu tsamin ashar an Abi Dharrin wa Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. Naam, barakallahu fikum. Dari Abi Dzar, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk yang telah engkau lakukan, ya maksudnya balaslah perbuatan buruk yang telah engkau lakukan itu dibayar dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan perbuatan baik yang kau lakukan menghapus kesalahan itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah engkau dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis Tirmidzi rahimahullah taala. Hadis sebagian nusakh atau nusakhnya yaitu hasanun sahih ya. Nah, hadis ini secara umum adalah salah satu dari Jawami'ul Kalim Rasulullah SAW ya, yaitu kalimat yang sederhana tapi memiliki makna yang agung, yang besar, yang banyak ya, yang luas. Di antaranya tentang pokok-pokok kebaikan, ketakwaan dan juga muamalah ya terhadap Tuhan atau kepada Allah, muamalah kepada sesama manusia dan juga terhadap diri sendiri. Mu'alif atau Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala akan menjelaskan banyak faidah dari hadis-hadis ini dalam syarah beliau itu. Di antaranya yang berkaitan dengan kedudukan hadis ini, kemudian juga makna takwa yang akan disebutkan dari akwal para salaf ya tentang pengertian takwa, juga eh, wasiat wasiat tentang takwa itu sendiri. Naam, tafadhal. Naam, iqra hadzal hadis. Bismillah. قال المؤلف رحمه الله هذا الحديث خرجه الترمذي في الجامع الكبير وأخرجه أحمد والدارمي والحاكم. Enggak, min riwayat langsung. Min riwayat أنا Sufyan. من رواية سفيان الثوري عن حبيب بن
أبي ثابت عن ميمونة ابن أبي شبيب عن أبي ذر، وخرجه أيضا بهذا الإسناد عن ميمون عن معاذ في الجامع الكبير. وذكر عن شيخه محمود بن غيلان أنه قال: حديث أبي ذر أصح. فهذا الحديث قد اختلف في إسناده، وقيل فيه عن حبيب عن حبيب عن ميمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بذلك مرسلا، ورجح الدارقطني هذا المرسل، وقد حسن الترمذي هذا الحديث، وما وقع في بعض النسخ من تصحيحه فبعيد، ولكن الحاكم خرجه وقال: صحيح على شرط الشيخين، وهو وهم من وجهين وهم. وهو وهم صلى الله عليكم وهو وهم من وجهين، أحدهما طيب. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang kedudukan hadis ini ya. Di antaranya yang berkaitan dengan perawinya dan juga kedudukan-kedudukan perawinya ya. Hadis ini beliau sebutkan para ulama berselisih tentang sanatnya, yaitu tentang Habib dan juga Maimun bin Abi Syabib ya. Tapi Imam Tirmidzi menghasankannya, juga sebagian nuskha ya atau sebagian eh, sumber teks dari beliau mensahihkannya. Kemudian Al-Imam Hakim juga mengeluarkan hadis ini, dan Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih sesuai dua syarat dari Imam Muhaddisin ya, Imam Al-Muhaddisin yaitu Bukhari dan Muslim. Tetapi Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah taala mengatakan bahwa pendapat Imam Hakim tentang kedudukan dua hadis ini itu adalah ada kekeliruan ya. Jadi pendapat Imam Hakim yang mengatakan bahwa hadis ini sesuai syarat Imam Bukhari dan Muslim itu ada kekeliruan. Mengapa ada kekeliruan? Ya, Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala menyebutkan kekeliruannya. Yang pertama disebutkan bahwa Maimun bin Abi Syabib atau Ibnu Syabib ya, dia tidak mengeluarkan Imam Bukhari tidak mengeluarkan hadis ini dalam sahihnya ya. Jadi kalau dikatakan sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, Imam Maimun, perawi dari Maimun ini, Imam Maimun tidak dikeluarkan Imam Bukhari. Ya. Dan juga tidak juga Imam Muslim, kecuali dalam mukaddimahnya saja dari Mughirah bin Syu'bah. Yang kedua, bahwasanya Maimun bin Abi Syabib ini tidak sahih kalau beliau mendengar dari salah seorang sahabat. Nah, beliau tabi'in ya. Tapi tidak sahih beliau mendengar dari sahabat. Berkata Al-Fallas, laisa fi syai'in min riwayatihi anis sahabah. Sami'tu. Jadi tidak benar kalau dia meriwayatkan dari sahabat sanad yang dia mengatakan sami'tu, aku mendengar dari sahabat. Walam akhbara anna ahadan ya yad'amu annahu sami'a min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mengabarkan seseorang ya yang menyangka bahwa beliau mendengar dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Berkata Abu Hatim Ar-Razi rahimallahu taala, riwayatuhu an Abi Darin wa Aisyah ghaira muttasilah. Riwayatnya dari Abu Zar dan dari Aisyah itu tidak bersambung. Berkata Abu Dawud, lam yudrik Aisyah walam yar aliyan wahina idzin falam yudrik muadan bitariqil ula. Berkata Abu Dawud, beliau tidak pernah mendapati Aisyah atau bertemu dengan Aisyah dan tidak juga pernah melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Maka karena itu beliau juga tidak mendapati Muaz dari jalan yang pertama tadi. Kemudian wara'yul Bukhari wa Syekhi Ali bin Madini wa Abi Zur'a wa Abi Hatim wa ghairihim anna al-haditha la yattasilu illa bisihhati al-liqa ya. Bahwasanya pendapat Imam Bukhari juga guru-gurunya ya, guru Imam Bukhari seperti Ali bin Al-Madini, Abi Zur'ah, Abu Hatim dan yang lainnya bahwasanya hadis ini tidak bersambung. Bukan hadis ini, maksudnya syarat mereka disebut bersambung sanadnya itu apabila bertemu langsung ya. Wa kalamul Imam Ahmad yadullu ala dzalika. Wa nassala alaihi Syafi'i fi risalah wa hadza kulluhu khilaf ra'i Muslim rahimallahu taala. Naam, jadi Imam Bukhari itu sangat ketat dalam memberikan syarat. Ya, tidak hanya sezaman antara guru dan murid itu tapi juga harus bertemu ya. Harus bertemu. Ala kulli hal ya Al-Imam Ibnu Rajab mengkritisi saja pendapat Imam Hakim tadi ya tentang bahwa beliau mengatakan perawinya terpenuhi syaratnya sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Padahal Imam Bukhari sangat ketat syaratnya dan Maimun ibn Abi Syabib ini para ulama hadis menyatakan beliau tidak pernah bertemu langsung atau mendengar langsung dari para sahabat. Ya. Kemudian eh waqad ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu wasa bihadhil wasiyah Mu'adan wa Abadarin min wujuhin akhar. Jadi diriwayatkan juga hadis ini ya bahwasanya Nabi SAW pernah mewasiatkan dengan wasiat ini kepada Mu'az, Abu Zar dan juga kepada Abu Zar dari jalan periwayatan yang lain. Fakharajal Bazzar dari hadis Ibnu Luhai'ah ya. Al-Imam Bazzar yang mengeluarkan dari hadis Ibnu Luhai'ah dari Abi Zubair, dari Abi Tufail ya, dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW pernah mengutus beliau ke suatu kaum, maka Mu'az pun meminta nasihat atau wasiat. Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, berikan aku wasiat. Maka Nabi mewasiatkan, afshis salam wa abzilit ta'am wastahi minallah istihya'a rajulin di haibatin min ahlika wa idza asa'ta fa ahsin wal yuhsin khuluquka mastata'ta. Kata Nabi SAW, aku wasiatkan kepadamu Muaz untuk senantiasa menyebarkan salam. Ya, menyebarkan salam. Ini bagian dari syariat kita. Assalamualaikum. Dan ini juga doa keselamatan, kesejahteraan, keberkahan bagi orang yang kita ucapkan salam. Kemudian wabzilit ta'am, berikan makanan. Ya, ini salah satu amalan yang mulia dalam Islam, memberi makan orang lain. Dan salah satu sebab seseorang bisa dimasukkan ke dalam surga. Karena ahli surga itu di antara amalan mereka suka memberi makan orang lain. Apalagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Kemudian wastahi minallah istihya'a rajulin dhi haibatin min ahlika. Dan malulah engkau kepada Allah dengan malu seperti malumu kepada seseorang yang terhormat di keluargamu. Ya ini permisalahan saja. Walillahil masalul a'la, tentu Allah lebih utama, lebih besar, lebih agung. Kita harus malunya daripada malu kita kepada manusia. Kita itu malu kalau sama orang yang kita hormati di keluarga kita seperti ayah kita, ibu kita, atau orang-orang yang kita hormati, guru-guru kita. Kan malu kita kalau berbuat yang apa berbuat salah gitu atau kita berbuat maksiat, malu di hadapan mereka kan. Kalau begitu di hadapan Allah harus lebih malu lagi. Ini nasihat Rasulullah SAW ya.
Wa idza asa'ta fa'ahsin. Kalau engkau pernah melakukan kesalahan, keburukan, segera lakukan kebaikan. Karena hadis tadi ya, hadis yang di atas ini, wa'adbi'il sayyi'atal wa'adbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk yang telah engkau lakukan dengan perbuatan baik, semoga perbuatan baik itu menghapus perbuatan buruk tersebut. Kemudian wal yuhsin hulukuka mastata'ta. Berbuat ihsanlah atau berakhlak baiklah atau perbaiki akhlakmu kepada orang lain semampumu. Naam, artinya riwayat Bazzar ini semakna dengan hadis Muaz bin Jabal yang sudah kita baca di depan tadi ya, yaitu hadis Abu Zar dan hadis Muaz bin Jabal tentang wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam, tafadhal Zidan. Kharaja Tabrani. Hmm? Naam, نعم. tafadhal. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخرج الطبراني والحاكم من حديث عبد الله بن عامر بن ابن العاص أن معاذ بن جبل أراد سفرا، فقال: يا رسول الله أوصيني. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: يا رسول الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن. قال: يا رسول الله زدني. قال: استقم ولتحسن خلقك. أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم، وإسناده ضعيف من أجل عبد الله بن صالح. وخرج الإمام أحمد من حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك بتقوى الله في في سر في سر في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، ولا تس ولا تسألن أحدا شيئا، وإن سقط صوتك ولا تقبض أمانة، ولا تقضي بين اثنين. وخرج أيضا من حديث آخر عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قال: قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أحسن الحسنات. Taib barakallahu fikum. Kemudian beliau membawakan riwayat-riwayat yang semisal yang beliau sebutkan tadi bahwa eh, atau wasiat Nabi tentang ketakwaan ini ya, kepada Muaz dan juga Abu Zar itu diriwayatkan dalam hadis-hadis yang lain. Ini beliau membawakan hadis-hadisnya ya. Di antaranya yang dikeluarkan Imam Tabrani dan Hakim dari hadis Abdullah bin Amr bin As ya bahwasanya suatu saat Muaz pernah ingin pergi safar. Maka beliau pun meminta wasiat, "Ausini ya Rasulullah." Kemudian Nabi mewasiatkan, "Ubudullah wala tusyrik bihi syai'an." Beribadahlah engkau kepada Allah, jangan mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Kemudian beliau ingin tambahan lain, "Ya Rasulullah, wasiat yang lain." Maka Nabi wasiatkan, "Idza sa'ata fa'ahsin." Kalau engkau melakukan kesalahan, segera berbuat baik ya, untuk menghapus kesalahan itu. Kemudian
Muaz mengatakan, tambahkan lagi wasiat itu. Kemudian Nabi bersabda, istaqim wal tuhsin hulukuka. Maka istiqomahlah engkau dalam beramal ya, dan juga perbaiki akhlakmu kepada manusia. Begitu juga yang diriwayatkan Imam Ahmad dari hadis Darraj, dari Abil Haitham, dari Abi Dzar, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abu Dzar, ya, karena hadis 18 ini wasiat Nabi atau hadis yang dikeluarkan Abu Dzar dan juga Muaz bin Jabal ya. Nabi SAW bersabda kepada Abu Dzar, usika bitaqwallahi fis sirri amrika wa alaniyatihi. Aku wasiatkan kepadamu, wahai Abu Dzar, agar engkau senantiasa bertakwa kepada Allah, baik pada urusan yang tersembunyi maupun urusan yang tidak tersembunyi atau terang-terangan pada urusanmu. Wa idza asa'ta fahsin, kalau engkau melakukan kesalahan, segera berbuat baik untuk menghapus kesalahan itu. Kemudian jangan pernah engkau meminta kepada orang lain, ya, meminta pertolongan. Wala tas'alanna ahadan syai'an wa in saqata sautuka. Walaupun sautuk ya, cambukmu itu mungkin cambuk untuk kuda atau untuk hewan peliharaan ya atau yang lain. Walaupun cambukmu itu jatuh dari kendaraanmu, kalau engkau masih bisa mengambilnya sendiri, jangan minta tolong kepada orang lain. Wala takbid amanah, jangan mengambil amanah. Ya, maksudnya kalau engkau nggak mampu ya mengambil amanah sehingga engkau berkhianat, jangan diambil. Wala taqdi baina isnainin, jangan engkau mengadili dua orang yang berselisih kalau engkau tidak bisa berbuat adil. Ya, artinya kalau engkau lemah dalam masalah ini jangan eh, apa? Jangan diambil ya. Nah, ini wasiat Nabi SAW kepada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Begitu juga riwayat yang lain dari Abu Zar ya, dia pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu amal, yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar." Amalan yang bisa mendekatkan aku kepada surga dan menjauhkan aku dari neraka. Maka Nabi SAW bersabda, "Idza amilta sayyi'atan fa'mal hasanah." Kalau engkau melakukan kesalahan, segera beramal yang baik. Fa innaha asyru amthaliha, dilipat gandakan dengan 10 lipat gandaan atau 10 balasan ya. Kemudian dia berkata lagi, ya Rasulullah, amin al hasanati la ilaha illallah. Apakah la ilaha illallah termasuk kebaikan? Maka Nabi SAW bersabda, ya ahsanul hasanat. Bahkan dia kebaikan yang paling terbaik dari semua kebaikan, yaitu la ilaha illallah. Kemudian diriwayatkan dari Abdul Bar dalam Tamhid, ya, sanatnya fihi nazar ya, perlu dikritisi menurut Ibnu Rajab rahimahullah taala, yaitu riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahasa Nabi SAW Mu'adan ilal Yaman. Suatu hari Nabi pernah mengutus Mu'az kepada negeri Yaman atau ke negeri Yaman. Kemudian Nabi berwasiat, berpesan kepadanya, ya Mu'az ittaqillah wa khaliqin nas wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wahai Mu'az, bertakwalah engkau kepada Allah dan berakhlaklah, bermuamalah dengan orang-orang dengan akhlak yang baik. Wa idza amilta sayyi'atan fatbi'ha hasanatan. Kalau engkau melakukan kesalahan, segera lakukan kebaikan ya, atau ikuti dengan kebaikan karena kebaikan itu tadi menghapus kesalahan ya. Kemudian Muaz berkata, "Ya Rasulullah, la ilaha illallah minal hasanat." Apakah la ilaha illallah termasuk kebaikan-kebaikan? Maka Nabi SAW bersabda, "Hiya min akbaril hasanat." Bahkan dia kebaikan yang paling agung. Wa qad ruwiyat wasiyatun Nabi SAW li Mu'az min hadis Ibni Umar wa ghairihi bisiyakin mutawwalin min wujuhin fiha dha'fun. Kata beliau, kata Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, selain riwayat-riwayat yang beliau sebutkan ini tadi ya, ya ada berapa riwayat beliau sebutkan tadi? Ada tiga atau empat ya, Ibnu Abdul Bar dalam Tamhid, kemudian Imam Ahmad ya, dalam Musnadnya, kemudian Tobrani dan Hakim dan yang lainnya. Beliau juga mampu mengeluarkan riwayat yang lain, tapi kata beliau, kebanyakan sanadnya lemah ya. Taib, tafadhal. Wa yadkhulu fi hadzal ma'na. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله ويدخل في هذا المعنى
حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل ما أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. خرجه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه في وابن حبان في صحيحه. فهذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده. فإن حق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته، والتقوى وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Nah, Taib. Kemudian beliau menjelaskan bahwa yang semakna dengan hadis ini ya, selain hadis Abi Dzar dan hadis Muaz yang diriwayatkan dalam hadis ini, juga ada hadis lain yang semakna dengannya, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu suila, bahwasanya Nabi pernah ditanya, ma aktsaru ma yudkhilun nasal jannah, apa perkara yang bisa menyebabkan manusia atau banyak membuat manusia masuk ke dalam surga. Jadi amalan apa atau perkara apa yang paling banyak membuat manusia masuk surga? Maka Nabi bersabda, taqwallahi wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi yang paling banyak atau sebab yang paling besar, yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga itu yang pertama takwa, yang kedua akhlak yang baik ya. Maka semangatlah kita bertakwa dan semangatlah kita berakhlak yang baik. Karena ini adalah dua sebab yang paling banyak menyebabkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi dalam sahih dan disahihkan beliau ya, dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya. Kemudian ya setelah beliau memaparkan beberapa riwayat yang semakna, juga riwayat-riwayat yang menunjukkan akan wasiat Nabi kepada Muaz atau kepada Abu Dzar ya radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan ya, fahadhil wasiyah wasiyatun azimah. Wasiat Nabi SAW ini wasiat yang sangat agung, yaitu wasiat takwa ya. Jami'atun li huquqillahi wa huquqi ibadihi. Di dalam wasiat ini terkumpul wasiat untuk memenuhi hak Allah, menunaikan hak Allah dan menunaikan hak hamba-hambanya. Itu wasiat takwa adalah hak Allah, wasiat berakhlak yang baik itu adalah hak manusia ya. Fa inna haqqallah ala ibadihi an yattaquhu haqqa tuqatih. Karena hak Allah atas hambanya, hendaklah hambanya benar-benar bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa. Takwa yang sejati. Beliau akan sebutkan nanti takwa itu seperti apa sih? Maknanya seperti apa? Aplikasinya dalam kehidupan itu seperti apa? Dan beliau akan membawakan perkataan para salaf tentunya dalam masalah ini ya. Wa taqwa, dan takwa juga kata beliau adalah wasiat dari Allah lil awwalina wal akhirin, untuk umat terdahulu dan umat setelahnya. Artinya takwa ini adalah wasiat Allah untuk seluruh umat manusia ya, dari pertama sampai akhir. Termasuk kita ya. Kita termasuk hamba Allah, umat yang terakhir ini ya, diperintahkan untuk bertakwa. Allah berfirman, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. An-Nisa ayat 131. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian, dan juga kami wasiatkan kepada kalian, yaitu kepada kita, anittaqullah, hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu beliau akan menyebutkan tentang makna dari takwa itu sendiri. Ya. Ya, sebelum beliau menyebutkan makna takwa ya secara perinci, beliau juga nanti akan menyebutkan kalimat takwa di dalam Al-Qur'an ya. Kalimat takwa di dalam Al-Qur'an. Jadi makna takwa yang akan beliau sampaikan adalah makna takwa sesuai dengan sigoh Al-Qur'an ya, atau uslub Al-Qur'an. Bagaimana Allah menyebutkan takwa dalam Al-Qur'an, juga uslub Nabi SAW dalam hadis, dan juga perkataan para ulama tentang takwa itu sendiri.
Naam, tafadhal. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو وهو فعل فعل وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه. Naam. Kemudian beliau menyebutkan makna tawa secara global, makna takwa secara global. Beliau mengatakan wa aslu taqwa, ay asal dari kalimat takwa ini maknanya adalah an yaj'alal abdu bainahu baina ma yakhafuhu wa yahdharuhu wiqayatan takihi minhu, yaitu seseorang membuat sebuah wiqayah ya, sebuah tameng atau sebuah penjagaan yang dia takuti, yang dia khawatirkan menimpa dia, keburukan yang menimpanya. Jadi takwa itu artinya menjaga, seseorang menjaga diri dari apa-apa ya. Ya, kita takut penyakit, kita takut mati, kita takut sakit, maka kita menjaga makanan kita. Apalagi kalau kita sudah diagnosa penyakit oleh dokter, misal kamu ini darahnya tinggi, Pak, maka jangan makan-makan yang menyebabkan darah tinggi yang bisa menyebabkan jantung misalkan. Jangan makan-makan misalkan yang tinggi kolesterolnya atau yang asin-asin biasanya kayak gitu ya. Nah, itu ketika seseorang menjaga diri tidak memakan makanan yang dilarang oleh dokter itu takwa secara bahasa tadi ya. Atau kita takut eh anak kita menjadi anak yang rusak ya, anak yang bandel, anak yang apa nakal gitu. Maka kita jaga pergaulannya, kita jaga dia nggak boleh keluar malam misalkan, bertemannya harus dipilih-pilih. Nah itu kita takwa, kita menjaga, menjaga supaya jangan sampai anak kita jadi anak yang nakal ya. Atau seseorang eh ibu yang sedang hamil, ternyata kehamilannya itu lemah ya, sehingga dianjurkan oleh dokter kandungannya untuk memakan vitamin atau menjaga makanan-makanan yang sehat, jangan makan makanan yang buruk seperti yang berbahaya bagi kandungannya ya, seperti makan seblak level 3000 misalkan ya, atau makan apa itu cabai-cabai yang pokoknya yang pedas yang berbahaya lah, atau makan makanan lain yang berbahaya buat kami. Nah, itu dia jaga itu dan dia mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, bagi kandungannya itu termasuk makna takwa. Ya, takwa itu seperti itu. Kemudian beliau sebutkan takwa dalam Islam, takwa kita kepada Allah maksudnya fattaqwal abdu li rabbi an yaj'ala bainahu baina ma yahsyahu min rabbih min ghadabihi wa sukhtihi wa iqabihi wiqayatan takihi min dalika. Takwa engkau kepada Allah, engkau menjadikan ya sesuatu penghalang antara engkau dan murka Robmu. Artinya dia bertakwa kepada Allah, dia takut kalau melakukan perbuatan-perbuatan atau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kemurkaan Allah, marah Allah, azab Allah. Sehingga dia pun bertakwa kepada Allah. Karena murka Allah, azab Allah, marah Allah itu sangat pedih, sangat menyakitkan, lebih pedih daripada kematian itu sendiri. Ya, lebih pedih daripada kematian. Kita itu kan takut kena kanker, takut kena diabetes, takut kena penyakit HIV, takut terkena penyakit jantung, takut terkena penyakit apa sih gagal ginjal ya, atau keracunan atau yang lainnya. Fanasallallahu alaihi kita itu takut itu kan, sehingga kita menjaga makanan kita, menjaga kontak fisik kita, menjaga semuanya. Takut kita. Padahal akhir dari penyakit itu semua kematian. Selesai. Tapi azab Allah nggak selesai dengan kematian. Azab Allah, murka Allah, hukuman Allah itu
lebih pedih ya daripada kematian itu sendiri. Kenapa? Karena dia disiksa tidak dimatikan. Ya. Kullama nadijat juludum badalna juludan ghairuha liyadzuqul azab, kata Allah. Setiap kulitnya mengelupas itu kena api, melupas, terbakar, kelihatan tulang itu kan sakit banget. Allah ganti kulit yang baru supaya dia merasakan lagi sakit seperti sakit awal tadi, liyadzuqul azab, supaya dia terkena azab dari Allah Subhanahu, itu menyakitkan, itu baru dari satu azab ya, yaitu dibakar kulit kita. Belum lagi azab yang lain, azab yang pedih, minum nanah darah yang panas yang menghancurkan usus-usus kita, atau kita memakan makanan zakum itu yang membinasakan, atau azab yang lain, azab kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita takut. Ya, kita takut akan terkena itu. Sehingga kita ketika seorang hamba takut kepada Allah, takut terkena azabnya, maka dia fi'lu ta'atihi. Maka dia berusaha mentaati Allah supaya nggak diazab sama Allah. Wajtinabu ma'asiyahi. Dan juga menjauhi maksiat-maksiat kepadanya, kedurhakaan kepada Allah. Ya, makanya kalau kita ingin bermaksiat, coba latih. Ambil api, ambil korek, ya, ambil lilin atau apa, bakar itu ini kita. Ya maksudnya bukan menyiksa diri kita. Kuat nggak? Kita kan nggak kuat. Jadi kalau syahwat kita membakar terus menyuruh bermaksiat, lakukan bermaksiat, langsung kita katakan kepada diri kita, syahwat kita, kamu takut nggak sama azab Allah? Kalau kamu nggak takut, kita tes di dunia ini, bakar tangan kita pakai api. Kalau nggak kuat, oh ya sudah. Kalau api dunia saja kita nggak mau, nggak kuat, nggak sakit, apalagi azab Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah ya. Semoga kita dilindungi dari azab tersebut. Maka ini makna takwa yang beliau sebutkan secara global ya, secara umum. Kemudian beliau menyebutkan kalimat takwa dalam Al-Qur'an. Tadi makna secara umum, kemudian beliau akan sebutkan makna takwa di dalam Al-Qur'an. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, kami harap ini makna takwa yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala ini ditulis ya, ditulis kemudian diresapi, dipahami maknanya agar kita berusaha memahaminya dan mengamalkan dalam kehidupan kita dari makna takwa ini. Nah, tentunya dari ayat-ayat dan hadis-hadis ini juga harus kita hafal, harus kita ingatkan terus ya. Tetapi makna ini kalau bisa ditulis ya di apa namanya? Nanti kalau saya sempat saya tulis ini ya, saya screenshot atau saya terjemahkan, saya share nanti, insya Allah ya. Taib, tafadhal, Zidan. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتارة تضاعف التقوى إلى اسم الله عز وجل، كقوله تعالى: واتقوا الله الذي إليه تحشرون، وقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإذا أض- فإذا أضيفت التقوى إليه سبحانه وتعالى، فالمعنى: اتقوا سخطه وغضبه، وهو أعظم ما يتقى. وعن ذلك ينشأ عقابه الدنيوي والأخروي. قال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فهو سبحانه أهل 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 أن يخشى ويهاب ويجل ويعظم في صدور عباده حتى يعبدوه ويطيعوه لما يستحقه من ال... لما يستحقه من الإجلال والإكرام وصفات الكبرياء والعظمة وقوة البطش وشدة البأس. وفي الترمذي آه، وفي الترمذي في الج... آه، وفي الترمذي عن أنس
عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال قال الله تعالى: أنا أهل أن أتقى، فمن اتقاني فلم يجعل معه فلم يجعل معي إلها آخر، فأنا أهل أن أغفر له. وتارة تضاف التقوى إلى عقاب الله وإلى مكانه كالنار، أو إلى زمانه كيوم القيامة، كما قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال تعالى: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات، وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات، وهي أعلى درجات التقوى. قال الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Beliau membawakan makna takwa dalam Al-Quran. Ya. Beliau mengatakan, eh, taratan, terkadang, tudhafut taqwa ila ismillahi azza wa jalla. Kalimat takwa ini disandarkan kepada lafzul jalalah. Seperti firman Allah, wattaqullah. Jadi kalimat takwa langsung disandarkan kepada lafzul jalalah. Wattaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah. Alladzi ilaihi tusyarun, yang engkau akan dikembalikan kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya, ini disandarkan kepada Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, dan perhatikan apa yang dilakukan jiwamu atau persiapkan dirimu untuk menghadapi hari esok. Wattaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Beliau mengatakan, faida udifatit taqwa ilaihi subhanahu wa ta'ala, apabila kalimat takwa disandarkan kepada lafzul jalalah, kepada nama Allah, maka maknanya ittaqu sukhtihi wa ghadabihi. Takutlah engkau akan murka dan kemarahan Allah. Itu maksudnya ya. Jadi, ittaqullah. Takutlah engkau murka Allah. Maksudnya jangan melakukan dosa atau jangan meninggalkan kewajiban karena murka Allah akan mendatangimu. Itu maksudnya. Wa huwa a'dhamu ma yattaqo. Maka ini ketakwaan yang paling agung. Wa anzalikan yansha'u iqabu dunyawi wal ukhrawi. Karena ya dari eh, dari dari hal tersebut akan datang murka di dunia dan akhirat kalau kita nggak bertakwa. Artinya kalau kita lalai atau kita membiarkan eh, melaksanakan yang dilarang, yang diharamkan atau meninggalkan kewajiban ketaatan, maka hukuman Allah itu akan datang di dunia dan di akhirat. Allah peringatkan itu, wa yuhadzirukumullahu nafsa, dan Allah memperingatkan kalian akan dirinya, diri Allah SWT, maksudnya zat Allah SWT yang memiliki nafsu ini sifat Allah SWT sebagaimana keagungan dan kemuliaannya tidak sama dengan makhluknya. Ya, tetapi makna takwa di sini yaitu takutlah kepada Allah, takutlah akan murka dan
azabnya ya. Kemudian Allah berfirman, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allah lah ahlut taqwa dan ahlul maghfirah. Maksudnya apa? Allah lah yang harus engkau takuti, yang harus engkau muliakan, engkau agungi dalam hati seorang hamba. Sehingga ketika engkau memuliakan dan mengagungi dan takut kepada Allah, dia akan beribadah kepada Allah, dia akan taat kepada Allah. Walillahil masalul a'la. Allah nggak sama dengan makhluknya. Kita itu kalau naik kendaraan nggak pakai helm, diingetin sama teman kita, pakai helm bro. Apa jawab kita? Deket ini santai gitu. Karena teman kita biasa gitu. Coba kalau yang datang polisi, kamu pakai helm, langsung cari helm dia. Takut. Kenapa dia takut? Polisi dari temennya. Karena dia tahu nih polisi punya punya kuasa, punya wewenang untuk menilang dia, yang menyebabkan kerugian bagi dirinya. Apalagi kalau dia nggak punya SIM, nggak punya KTP, nggak punya SIM, nggak punya STNK, nggak punya motor juga, motor temennya misalkan. Ya sudah, pasti takut dia, pasti pakai helm. Walillahil masalul a'la. Apalagi kalau orang mengenal Allah, mengenal keagungan Allah, tahui kekuasaan Allah terhadap langit dan bumi ini. Allah bisa menghancurkannya, Allah bisa membinasakannya. Begitu juga Allah bisa memuliakannya. Maka ketika seorang mengenal Allah, mengagungkan Allah, dia akan takut dan dia akan beribadah mentaati Allah. Lima yastahiqqu minal ijlali wal ikram, karena memang yang berhak keagungan dan kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sifat-sifat kibriya wal azama wa kuwatil batsh ya, yaitu sifat yang maha agung, maha besar dan kemampuan Allah menghukum ya, membinasakan, mengalahkan. Mudah bagi Allah menghancurkan bumi, menghancurkan langit, membuat gunung berbolak-balik, membuat bumi terbolak-balik ya. Mudah bagi Allah menurunkan petir, mengirimkan angin. Subhanallah ya. Allah maha maha berkuasa. Inna wa ala kulli syai'in qadir, syiddatil ba's ya. Hukuman yang sangat menyakitkan. Dalam riwayat Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW tentang makna ayat ini tafsir Nabi SAW ya, ini namanya tafsir Al-Quran bis Sunnah ya. Ketika Nabi SAW menafsirkan ayat ini tadi, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, yaitu surat Mudassir ya ayat ke-50 56 ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana ahlun an uttaqo, akulah yang layak kalian takuti. Famanittaqani falam yaj'al ma'i ilahan akhar. Siapa yang sungguh-sungguh takut kepadaku, bertakwa kepadaku, ini kalimat takwa berarti yang disandarkan kepada Allah, takut kepada Allah maksudnya ya. Takut akan murka dan azabnya. Siapa yang takut kepadaku, takut murka dan azabku, maka dia tidak akan mempersekutukanku. Artinya dia tidak akan menyembah Tuhan selainku, selain Allah. Fa'ana ahlun an aghfiralahu. Maka akulah yang layak akan mengampuni orang tersebut. Ya, ahlut taqwa, ahlul maghfirah itu maknanya. Kemudian takwa juga terkadang disandarkan kepada azab Allah itu sendiri. Seperti neraka atau waktunya ya, hari kiamat. Jadi takwa itu kadang disandarkan kepada azab atau kepada tempatnya, seperti neraka atau waktunya ya, hari kiamat. Allah berfirman, wattaqun nar. Takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada api, maksudnya takutlah kalian, hati-hatilah kalian jangan sampai masuk neraka, itu maksudnya. Allati uiddat lil kafirin, yang sudah Allah sediakan untuk orang-orang kafir. Ini dalil neraka sudah Allah ciptakan ya. Karena di sini Allah mengatakan uiddat, telah disediakan. Artinya telah Allah ciptakan, telah ada dia. Allah berfirman, "Fattaqun nar allati wuquduhan nas wal hijarah." Takutlah kalian akan neraka. Ya. Maksudnya bukan kita menyembah neraka, tapi takutlah kalian akan masuk neraka, dan neraka adalah bagian dari siksa Allah, murka Allah. Ya. Yang bahan bakarnya manusia dan batu. Uiddat lil kafirin. Allah berfirman, "Wattaqu yauman." Takutlah kalian pada hari. Hari apa? Turja'una fihi ilallah. Kalian semua dikembalikan kepada Allah, hari kiamat. Ya. Takutlah kalian kejadian ini. Maksudnya segera bertakwa kepada Allah, beramal soleh, beribadah, jauhi kemungkaran, kemaksiatan, dosa-dosa. Karena hari ini hari pasti terjadi. Wattaqullaha alladzi ilaihi tusyarun. Takutlah kepada Allah yang kepadanya kalian akan dikembalikan, dikumpulkan. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada hari
yang hari itu satu jiwa tidak bisa menolong jiwa yang lainnya. Dan terkadang kalimat takwa kata beliau, kalimat takwa yang sempurna adalah kalimat yang menunjukkan akan melakukan semua kewajiban. Jadi orang yang bertakwa harus melaksanakan semua kewajiban yang Allah wajibkan atasnya. Wa tarkul muharramati wa syubuhat, dan meninggalkan yang haram dan yang syubhat. Dan bahkan termasuk juga orang yang bertakwa yang lebih sempurna lagi melaksanakan sunnah-sunnah. Wa tarkul makruhat, meninggalkan yang makruh-makruh. Wa hiya a'la darajati taqwa, dan dia adalah derajat takwa yang paling tinggi. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa takwa itu adalah berkaitan dengan akidah dan ibadah dan muamalah yang baik ya. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat keempat itu, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Al-Quran inilah tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Wa yuqimuna sholat, melaksanakan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan senantiasa berinfak. Ya, berinfak baik yang wajib atau yang sunnah dari harta yang sudah Allah berikan kepadanya. Sebagian dari harta yang Allah berikan dia infakkan. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang Allah turunkan sebelummu, sebelum Nabi Muhammad, kitab-kitab sebelum, dan beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan apa yang diturunkan kepada kitab-kitab sebelumnya, dan terhadap negeri akhir dia sangat yakin. Dalam Al-Baqarah ayat 177 ini lebih lengkap lagi. Ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu adalah engkau menghadapkan wajahmu ke barat dan ke timur. Maksudnya bukanlah kebaikan itu hanya sholat saja, hanya ibadah menghadap kiblat saja, bukan. Tapi kebajikan dalam Islam itu banyak. Di antaranya beriman, kebaikan. Ini i'tiqad, keyakinan hati ya. Walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tapi kebaikan itu adalah engkau beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan para nabi. Kemudian kebaikan juga itu wa atal mala ala hubbihi. Kalian mengeluarkan harta yang paling kalian cintai untuk kalian berikan zawil kurba, kepada kerabat yang dekat, wal yatama, anak yatim yang membutuhkan, wal masakin, orang miskin yang membutuhkan, wa benas sabil, orang yang dalam perjalanan ya musafir, fisabilillah, wasailin, dan orang-orang yang meminta, wa firriqab, membebaskan budak, wa aqamas shalah, juga termasuk mendirikan salat, wa ataz zakat, menunaikan zakat, termasuk kebaikan mufuna bi ahdihim idza ahadu, menepati janji kalau dia berjanji. Wasabirina fil ba'sa'i wad dharai wa hinal ba's, dan dia bersabar atas kesulitan-kesulitan, penyakit atau dalam peperangan ya. Mereka lah orang yang jujur ketakwaannya atau kebaikannya, keimanannya, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian beliau akan membawakan perkataan-perkataan para salaf tentang makna takwa itu sendiri. Kita cukupkan sampai di sini. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kullah wa la yakilana ila anfusina tarfata 'ain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal Syekh Muhammad. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab, Ustaz. Naam, tafadhal. Baik, Naam, tafadhal. ini persilakan pada jamaah. Jika ada yang hendak ditanyakan, boleh raise hand jika ingin bertanya secara langsung, atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, sudah ada yang raise hand, kami persilakan kepada Ibu Idar, bisa bertanya kepada Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal bertakwa kita harus takut dengan hukuman Allah, begitu ya, Ustaz? Kalau saya Nah, tidak salah. Jadi kita harus mematuhi segala perintahnya dan menghindari segala larangannya. Tapi karena perintah itu banyak sekali dan juga larangan itu banyak sekali. Kalau ada misalnya di antara
perintah itu atau larangan itu, larangan yang kita langgar gitu, apakah kita bisa mengikuti dengan kebaikan dan istighfar, apakah itu cukup, Ustadz? Sebenarnya saya yang paling saya ragukan gitu mengenai safar eh, wanita tanpa mahram karena saya belum bisa menghindarinya. Dan apakah dengan kebaikan apakah saya bisa meminta ampun untuk hal itu, Ustadz? Begitu. Dan juga ada hal-hal yang lain yang misalnya kita lakukan, tapi kita sadar bahwa itu larangan. Dan kemudian kita istighfar dan dengan kebaikan apa yang bisa kita lakukan, Ustadz? Terima kasih. Jazakallah khairan, Ustadz. Wa jazakumullah khair barakallahu fikum. Naam. Yang pertama ya bahwasanya kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa totalitas ya, sampai semampu kita. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah engkau kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian maksudnya di sini bukan sekeinginan kita, tapi dengan semua usaha kita, kita kerahkan segenap tenaga kita untuk bertakwa kepada Allah, baik melaksanakan ketaatan ataupun menjauhi larangannya. Kemudian memang takwa itu butuh ilmu ya. Nanti disebutkan oleh beliau beberapa riwayat tentang pentingnya ilmu supaya kita bisa bertakwa kepada Allah. Maka yang pertama, kebaikan yang sangat besar, yang sangat agung dalam agama Islam ini ya, di antara adalah menuntut ilmu. Mudah-mudahan menuntut ilmu ini bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Ya. Kemudian berusaha mengamalkan ilmu tersebut semampu kita. Maka semangat kita terus menuntut ilmu, terus belajar, terus mendengarkan kajian, terus membaca buku-buku yang para ulama ya, yang baik yang sudah diterjemahkan atau buku aslinya. Kemudian kita bertanya dan seterusnya ya. Kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita jatuh ke dalam kemaksiatan dan dosa, segera kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan hadirkan di dalam hati kita untuk tidak mengulanginya. Ya, hadirkan terus. Pokoknya jangan kita berprasangka buruk bahwa nah, saya nggak bisa kayaknya meninggalkan ini. Karena itu bisa jadi was-was dari syaitan. Ya. Maka kita yakini, ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk meninggalkan perbuatan yang kau larang ini. Berikanlah aku taufik kekuatan agar aku bisa meninggalkannya dan agar engkau alihkan kepada perbuatan yang lebih baik lagi. Ya, jadi hati kita terus berhusnuzon kepada Allah dan berazam terus-menerus agar kita bisa meninggalkan perbuatan tersebut. Jadi jangan kita kalah dengan angan-angan kita, kayaknya saya nggak bisa ninggalin. Nggak, jangan ya. Itu bisa jadi was-was dari syaitan. Tapi masukkan keyakinan yang lain dengan pertolongan Allah, ya Allah berikan aku kekuatan untuk bisa meninggalkan perbuatan ini dan bisa mengamalkan perbuatan yang tersebut ya atau mengamalkan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan. Kemudian di antara amalan-amalan yang bisa menghapus dosa itu tauhid yang paling agung adalah tauhid. Ya, sebagaimana kita sudah bahas ya, fadailut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub itu satu bab yang ditulis oleh seorang ulama ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang keutamaan tauhid. Ya, dan dia bisa menghapus dosa-dosa, termasuk dosa-dosa besar selain syirik kecuali kalau kita bertobat ya. Jadi tauhid itu tegakkan tauhid. Artinya kuatkan tauhid kita, belajar tentang tauhid, baca zikir-zikir tentang tauhid tersebut, kemudian fahami maknanya dan hadirkan dalam hati kita makna tauhid dalam setiap ibadah kita, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ibadah yang kebaikan yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan itu diantaranya adalah salat. Ya. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Kata Allah, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Kebaikan di sini adalah sholat. Ya, walaupun hasanat di situ banyak kebaikan. Kebaikan yang lain juga bisa menghapus kesalahan. Tapi realnya ibadah yang sangat agung itu adalah sholat. Ya. Karena sholat itu menghapus kesalahan-kesalahan. Yang kedua, atau yang selanjutnya ya, saya nggak tahu yang keberapa itu. Menghindari dosa-dosa besar juga itu kebaikan. Ya. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kata Allah, jika engkau menjauhi dosa-dosa besar, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian yang lain. Ya. Walaupun para ulama khilaf makna
yukaffir ankum sayyiatikum, ya yang lebih dekat maknanya adalah dosa-dosa kecil. Kalau engkau jauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa kecilmu itu akan diampuni oleh Allah SWT. Dan banyak amalan-amalan yang lain yang bisa menghapusi dosa, diantaranya berzakat, bersedekah, berinfak, itu juga menghapus dosa. Ya. Kemudian eh, istighfar, zikir itu juga menghapusi dosa. Dan amalan-amalan yang lain, wallahu ta'ala alam. Nah, Eh, boleh ada pertanyaan kedua, Ustadz? baik, barakallahu fikum. Nah, tafadhal. Boleh. Apakah wanita tidak diwajibkan untuk pergi Jumat, untuk sholat Jumat di masjid, tapi boleh. Bagaimana kalau apakah wanita yang sholat Jumat di masjid itu mendapatkan pahala seperti halnya laki-laki, Ustaz? Misalnya seperti mendapatkan pahala sedekah seperti seekor unta atau begitu, Ustaz. Apakah sama pahalanya kalau wanita pergi ke masjid dengan laki-laki, Ustaz? Makasih, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Syariat untuk ibadah ke masjid itu memang syariat untuk laki-laki ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman apalagi tentang salat Jumat ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Wahai orang yang beriman, jika dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, bersegeralah engkau mendatangi zikrullah dan tinggalkan jual beli. Jadi secara umum, sholat Jumat itu diwajibkan bagi laki-laki. Ya, dan juga ada hadis yang menyebutkan bahwasanya ada beberapa jenis orang yang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, diantaranya wanita, musafir, dan juga orang yang ada halangan, ya, orang sakit atau uzur-uzur yang lainnya, maka dia tidak diwajibkan Jumat. Taib. Adapun kalau misal wanita ingin menghadiri sholat Jumat, apakah dia dibolehkan? Dibolehkan. Ya, di sini di Haramain ini, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, oh, wanita-wanitanya datang ke Haram untuk sholat Jumat. Ya, jadi nggak apa-apa. Kalau dia ingin Tapi ikut sholat Jumat itu tidak mengapa. Adapun apakah pahalanya, pahalanya sama? secara umum, ya, riwayat yang menyebutkan tentang pahala keutamaan datang di awal seperti menyembelih unta, datang di berikutnya seperti menyembelih sapi sampai seperti berkurban dengan telur. Wallahu ta'ala secara umum itu untuk siapa saja, secara umum ya. Untuk siapa saja. Wallahu ta'ala alam. Nah, maksudnya untuk siapa saja yang bersegera mendatangi masjid. Wallahu ta'ala alam. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Idar. Kami persilakan pada jamaah yang lain. Mungkin jika ada yang mau ditanyakan, kami persilakan bisa bertanya secara langsung dan tersenyum terlebih dahulu, atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Kami cukupkan sampai di sini. Semoga Allah menambahkan taufik dan hidayah kepada kita semua. Semoga kita mendapatkan ampunan, juga mendapatkan balasan atas semua kebaikan kita. Dan semoga amalan kita ini menjadi amalan yang soleh, yang ditetapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon ampun atas semua kesalahan dan dosa kepada Allah, dan kami mohon maaf atas semua kesalahan. Kami pamit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Syekh Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan serta jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh jamaah. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada jamaah yang sudah dapat hadir di kajian kita pada kesempatan kali ini melalui Zoom meeting atau yang nantinya akan mengikuti siaran ulang di YouTube Bumiku Mengaji. Baik, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Baik, sebelum kajian ditutup, kami informasikan kepada jamaah bahwasannya insya Allah besok di tanggal 9 Agustus atau 15 Safar, kita akan kembali melanjutkan kajian rutin yang mana akan diisi oleh beliau, guru kita Ustadz Dr. Abdullah Roy, MA Hafizullah Ta'ala.
yang mana akan membahas kajian hadis Arba'in An-Nawawi yang kita masuk ke hadis 37 dengan tema catatan kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu kami mengajak kepada jemaah sekalian untuk bisa mengikuti kajian tersebut dan men-share informasi kajian tersebut seluas-luasnya kepada keluarga maupun rekan-rekan dari para jemaah. Baik, demikian informasi dari kami. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada jemaah boleh lift dari meeting. Barakallahu fikum.